Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya di sini dengan NIM 238623025561. Nah, pada hari ini saya berada di Masjid Al-Syah yang berada di kampus Tensar Kepulauan Riau. Nah, di sini saya ingin mempraktekkan tayamum, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Gita Lestari, SMPD. Yuk, ikuti saya. Nah, sebelum kita ke tata cara atau praktek tayamum, ada baiknya kita pahami dulu apa sih itu tayamum. Tayamum adalah mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan dengan mekanisme tertentu sebagai pengganti wudhu, mandi besar, atau untuk anggota tubuh yang tidak bisa terkena air. Nah, seseorang diperbolehkan melakukan tayamum karena beberapa alasan. Pertama, tidak ada air atau air hanya cukup untuk kebutuhan pokok seperti memberi minum hewan yang tidak boleh dibunuh dan sebagainya. Semisalnya nih, kalian memelihara kambing, lalu ada air yang hanya cukup untuk kambing minum atau untuk kebutuhan kalian minum. Jadi, kalian boleh bertayamum karena di dalam Islam nyawa itu lebih penting. Sehingga ketika ada air yang hanya cukup untuk diminum kambing, berilah minum untuk kambing, dan untuk ibadah kalian tidak perlu berwudu dan boleh bertayamum. Kedua, orang sakit yang anggota tubuhnya jika terkena air akan membahayakan dirinya, memperlambat kesembuhan misalnya. Jadi ketika seseorang didiagnosa ada penyakit atau dia mengalami luka yang dipastikan dia tidak boleh terkena air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Ketiga, air yang ada jaraknya lebih dari 0,5 kilometer atau setengah farsakh. Keempat, kondisi di mana suatu tempat itu mengalami suhu yang sangat dingin, sangat ekstrim dan tidak ada media penghangat tubuh sehingga penggunaan air menjadi berbahaya. Jadi berbagai hal yang membuat seseorang ketika terkena air atau ketika berwudu akan membahayakan dirinya, maka diperbolehkan untuk tayamum. Habib Hasan bin Ahmad menyebutkan bahwa syarat tayamum ada 7. Pertama, menggunakan debu yang suci, tidak terkena najis dan bukan bekas tayamum sebelumnya. Kedua, penggunaan debu ke anggota tubuh harus disengaja. Maksudnya, penggunaan debu pada anggota tubuh harus dilakukan dengan kesengajaan. Debu harus sengaja diambil dan diusapkan ke wajah dan kedua tangan oleh orang yang bertayamum. Nah, kalau debu mengenai wajah dan tangan tanpa sengaja, seperti terkena debu yang berterbangan misalnya, kemudian orang tersebut mengusap debu dengan niat tayamum, maka tayamum tersebut tidak sah. Kesengajaan dalam memindahkan debu ini penting untuk memastikan bahwa tayamum dilakukan dengan niat yang jelas dan tindakan yang disengaja sesuai dengan aturan syariat. Ketiga, mengusap wajah dan kedua tangan sebanyak 2 kali, sekali untuk wajah dan sekali untuk kedua tangan. Keempat, sebelum tayamum, najis harus dihilangkan dari tubuh. Kelima, mengetahui arah kiblat sebelum tayamum. Keenam, tayamum dilaksanakan setelah masuk waktu sholat. Ketujuh, tayamum hanya berlaku untuk satu sholat fardu dan segala hal yang membutuhkan tayamum. Selanjutnya, rukun tayamum. Rukun tayamum ini ada 5. Pertama, menyengaja memindahkan tanah ke wajah dan kedua tangan. Kedua, niat tayamum dilakukan mulai dari pemindahan debu hingga saat mengusap wajah. Ketiga, mengusap wajah secara menyeluruh. Keempat, mengusap kedua tangan beserta siku. Dan yang terakhir, tertib. Mendahulukan mengusap wajah dan mengakhirkan mengusap kedua tangan. Nah, selanjutnya, mari kita perhatikan tata cara tayamum. Siapkan debu yang suci. Lalu letakkanlah kedua tangan di atas debu yang suci dan bersih. Disunahkan ditap-tap seperti ini agar rontok debunya. Lalu usaplah wajah sambil membaca niat nawaitu tayammuma listibahatil sholati fardhan lillahi ta'ala. Selanjutnya letakkanlah kedua tangan ke debu yang berbeda untuk nantinya diusapkan ke kedua tangan. Ditap-tap lagi seperti ini agar debunya rontok. Separuh telapak tangan di ujung ini kita dari atas ke bawah sampai ke siku untuk bagian bawah tangan. Lalu diputar untuk mengusap bagian atas tangan sampai ke ibu jari. Jangan sampai bersentuhan dengan telapak tangan karena telapak tangan itu akan mengusap tangan kiri selanjutnya.
Lalu tangan sebelah kiri dilakukan dengan hal yang sama, putar, dan seperti itu. Nah, itu tadi tata cara tayamum. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kemudahan dalam segala aktivitas kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.